"Kakak!" serempak teriakan segerombolan anak remaja yang masih mengenakan baju seragam saat memasuki ruko tempat saya berkantor. Anak-anak remaja tersebut berasal dari sekolah yang saya layani. Kehadiran mereka mengusir keheningan ruang yang sehari-harinya hanya saya sendirian menjaganya. Mendadak suasana berubah menjadi ramai dengan gelak tawa, canda, dan percakapan mereka. Ya, beberapa bulan setelah saya melayani di sana, banyak anak-anak datang setelah pulang sekolah, seolah tempat itu menjadi markas baru untuk mereka. Di sana mereka tinggal berjam-jam lamanya sambil mengerjakan PR, berdiskusi, belajar bermain gitar, juga bermain. Saya tidak menyangka bahwa pelayanan yang semula hanya di satu sekolah dalam 3 bulan sudah berkembang menjadi 9 sekolah. Bagaimana bisa? Ternyata guru-guru agama Kristen itu berjejaring satu dengan yang lain dan mereka tidak hanya mengajar di satu sekolah saja. Maklumlah, karena guru agama Kristen adalah guru honorer sehingga gaji yang mereka terima pun tidak memadai. Itu sebabnya mereka mengajar di beberapa sekolah demi meningkatkan pendapatan mereka. Meskipun mereka mengajar di 2 atau 3 sekolah, gaji yang mereka terima masih sangat minim. Guru agama yang saya temui pertama kali memperkenalkan saya pada teman-temannya dan saya pun diminta untuk membantu melayani persekutuan doa sekolah di tempat mereka mengajar. Dalam 1 minggu, melayani 9 persekutuan doa sekolah dan beberapa bulan kemudian bertambah lagi menjadi 12 bukanlah hal yang mudah. Hampir setiap siang atau sore, saya harus ke sekolah-sekolah tersebut sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan guru agama. Seringkali dalam 1 hari, saya harus pergi ke 3 tempat yang jaraknya cukup jauh satu dengan yang lainnya. Lelah? Tentu saja, sangat lelah. Meskipun demikian, saya bersuka cita ketika melihat remaja-remaja tersebut bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bagian paling sulit adalah mempersiapkan renungan untuk mereka. Dalam 1 minggu, saya harus membuat 3 atau 4 renungan. Mengapa tidak hanya 1 renungan saja? Bukankah pendengarnya berada di sekolah yang berbeda-beda? Seharusnya begitu, namun prakteknya tidak demikian. Anak-anak yang datang, beberapa dari mereka ada yang tetap tinggal dan mengikuti saya bila saya pergi melayani ke persekutuan doa sekolah yang lain. Para remaja suka berkenalan dan menjalin pertemanan dengan teman-teman dari sekolah yang berbeda. Itu sebabnya bila ada siswa yang ikut pelayanan, maka saya akan membuat renungan yang berbeda dengan yang saya sampaikan di persekutuan doa di sekolahnya. Situasi itulah yang membuat saya akhirnya harus banyak menyelidiki Alkitab dan membaca buku. Menyampaikan renungan 9 kali dalam 1 minggu membuat keterampilan saya untuk berkhotbah menjadi lebih baik. Praktek berkhotbah sedemikian banyak tidak dapat diperoleh di pelayanan gereja. Biasanya, bila melayani di gereja, umumnya mahasiswa teologi akan ditugaskan untuk mengajar sekolah minggu, memimpin pujian, dan hanya sesekali menyampaikan renungan di persekutuan atau komisi, tetapi tidak di ibadah umum. Mengingat kembali masa itu, sungguh saya bersyukur ketika Tuhan memberikan tempat pelayanan yang tidak dilirik oleh mahasiswa teologi pada umumnya. Tempat pelayanan yang tidak dapat mendukung kebutuhan finansial dan tidak jarang malah harus mengeluarkan uang untuk membeli makanan bagi anak-anak. Akan tetapi, di tempat itulah justru saya diperkaya dalam banyak hal. Saya berkesempatan untuk merancang retreat remaja, KKR, mengkoordinir perayaan Paskah, Natal, melakukan pemuridan atau KTB, dan lain-lain. Apabila siswa Kristen dari semua sekolah yang dilayani itu dikumpulkan menjadi satu, maka jumlah mereka dapat mencapai hampir 200 orang. Sehingga mengkoordinir event bersama untuk mereka menjadi pengalaman yang sangat berharga. Pada akhirnya, saya dapat berkata, tempat pelayanan pertama saya menjadi pelengkap sekolah teologi yang sedang saya tempuh. Tuhan sungguh tahu bagaimana memperlengkapi dan membentuk saya. Soli Deo Gloria.